Halo teman-teman, selamat datang di Akuntansi Hub, di mana tempat belajar akuntansi. Bukan hanya teori, namun juga aplikasinya di dunia keuangan. Pertama-tama, mari kita lihat apa itu akuntansi. Terdapat dua sudut pandang definisi akuntansi, yaitu sudut pandang pemakai dan sudut pandang proses kegiatan. Sudut pandang pemakai ada dua macam, yaitu sudut pandang internal dan sudut pandang eksternal. Pemakai internal adalah sudut pandang bahwa laporan akuntansi digunakan untuk keperluan internal perusahaan, untuk pengambilan keputusan, pengawasan, dan perencanaan. Sedangkan sudut pandang eksternal adalah sudut pandang di mana laporan akuntansi digunakan untuk pihak eksternal seperti investor, kreditor atau bank, pemerintah, dan masyarakat, apabila perusahaan telah IPO atau TBK. Sedangkan, jika dilihat dari sudut proses kegiatan, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan data, yang mana data tersebut akan diproses, diubah dan dianalisa sehingga menjadi data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Proses akuntansi. Terdapat 3 tahap dalam proses akuntansi, dimulai dari yang pertama, yaitu tahap pencatatan dan penggolongan. Kedua, tahap pengihtisaran atau peringkasan. Dan ketiga, tahap laporan dan penganalisaan. Terdapat beberapa kegiatan dalam tahap pencatatan dan penggolongan, antara lain, penyusunan atau pembuatan bukti-bukti transaksi. Lalu bukti-bukti tersebut akan diposting jurnal dan buku besar. Tahap pengihtisaran atau peringkasan. Beberapa kegiatan dalam tahap peringkasan yaitu penyusunan neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, penyusunan jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutupan dan penyusunan jurnal pembalik. Tahap laporan dan penganalisaan. Tahapan terakhir adalah penyusunan laporan keuangan dan analisa laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari 4 macam yaitu laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Analisa laporan keuangan berfokus pada beberapa aspek yaitu likuiditas, solvensi, profitabilitas, dan stabilitas. Berikut adalah ringkasan dari proses akuntansi. Pertama ada tahap pencatatan, yang terdiri dari dokumen atau bukti-bukti yang dikumpulkan sebagai sumber jurnal. Lalu, dilanjutkan dengan dibuatnya jurnal itu sendiri dan posting ke buku besar atau GL. Kedua, ada tahap pengihtisaran atau peringkasan, di mana setelah posting ke GL, maka akan terbentuk neraca saldo, dan dari situ setiap akhir tahun atau akhir bulan akan dibuat yang namanya jurnal penyesuaian. Contoh amortisasi, penyusutan biaya dibayar di muka, dan lain sebagainya. Setelah itu akan dibuat jurnal penutup untuk menutup RE, sehingga terbentuklah neraca saldo setelah penutupan. Dan setelahnya di periode berikutnya, akan dibuatlah jurnal pembalik. Kegunaan informasi akuntansi. Akuntansi digunakan oleh pihak internal perusahaan seperti manajer dan direksi untuk menyusun perencanaan keuangan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan, dan mengevaluasi serta melakukan koreksi apabila diperlukan. Selain itu, ada pula karyawan terutama jika perusahaannya IPO, dan tidak ada larangan untuk karyawan memiliki share di perusahaan tersebut. Informasi akuntansi tersebut dapat digunakan untuk pertimbangan apakah worth it untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Selain pihak internal, informasi akuntansi juga digunakan oleh pihak eksternal untuk menilai kinerja perusahaan. Pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut antara lain investor atau calon investor. Investor memerlukan informasi akuntansi sebagai acuan apakah perlu membeli atau menjual investasinya. Karyawan perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan, dan untuk menilai kemampuan perusahaan terkait gaji dan imbalan kerja atau manfaat pensiun yang akan diterima di kemudian hari. Selain itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk perusahaan IPO dan apabila tidak ada larangan bagi karyawan untuk menanam modal, maka hal ini juga bisa digunakan sebagai evaluasi dalam sell atau buy investasi mereka. Bank atau pemberi pinjaman.
Informasi akuntansi digunakan sebagai acuan untuk bank, apakah suatu perusahaan aman untuk diberikan pinjaman dan nantinya akan membayar pinjaman tersebut tepat pada saat jatuh tempo atau tidak. Pemasok atau kreditur lainnya. Pemasok membutuhkan informasi akuntansi agar dapat mengetahui apakah piutangnya akan terbayar tepat waktu. Selain bank sebagai pemberi pinjaman, kreditur lainnya terdiri atas pihak berelasi, direktur atau pemegang saham, dan perusahaan lain yang berperan sebagai pemberi pinjaman. Pelanggan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui kondisi perusahaan, terutama jika terdapat perjanjian jangka panjang. Hal tersebut dapat menentukan apakah nantinya perusahaan dapat memenuhi kebutuhan customer atau tidak. Pemerintah dan lembaga-lembaga di bawahnya memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan arah kebijakan keuangan nasional seperti pajak dan untuk penyusunan statistik. Bidang spesialisasi akuntansi. Terdapat beberapa bidang spesialisasi akuntansi antara lain, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran, akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan, akuntansi biaya, sistem akuntansi dan akuntansi pemerintahan. Akuntansi keuangan berkaitan dengan laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak eksternal, seperti investor, kreditur, pemerintah dan lain sebagainya. Sedangkan akuntansi manajemen, akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, dan akuntansi biaya, berkaitan dengan laporan keuangan yang ditujukan untuk manajemen atau pihak internal untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan. Akuntansi anggaran berkaitan dengan kegiatan budgeting perusahaan serta pengawasannya. Akuntansi biaya berkaitan dengan perhitungan COGS dan biaya-biaya terkait. Akuntansi perpajakan akuntansi yang berkaitan dengan masalah perpajakan seperti SPT masa dan SPT tahunan. Akuntansi pemeriksaan dilakukan oleh audit eksternal dengan akuntansi keuangan sebagai pedomannya. Sistem akuntansi berhubungan dengan prosedur akuntansi dan pengumpulan data dalam laporan keuangan. Bidang garapan atau profesi akuntansi. Jabatan-jabatan dalam lapangan akuntansi terdiri dari akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik dan akuntan intern. Akuntan publik berkaitan dengan jasa assurance untuk menerbitkan opini atau disebut juga dengan akuntan eksternal. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja sebagai auditor pemerintah. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja sebagai pengajar atau dosen. Dan akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam sebuah perusahaan. Etika profesi akuntan. Tanggung jawab profesi yang dimaksud adalah setiap anggota harus menggunakan pertimbangan profesional dan moral dalam semua kegiatan yang dilakukan. Setiap anggota harus menjaga integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana setiap anggota harus selalu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Setiap anggota harus berperilaku profesional. Setiap anggota wajib menghormati kepercayaan publik dan bertindak profesional. Setiap anggota harus berlaku objektif, bebas dari benturan kepentingan. Setiap anggota harus mempertahankan kerahasiaan setiap informasi perusahaan selama proses audit, tidak boleh mengungkapkan tanpa persetujuan kecuali ada tindak hukum di dalamnya. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai standar yang ada. Contoh, PSAK dan ETAP. Dasar Hukum Pelaksanaan Akuntansi. Kerangka Dasar Akuntansi Indonesia atau SAK membahas beberapa hal penting di dalamnya, antara lain, tujuan laporan keuangan, manfaat informasi dalam LK, definisi, pengakuan dan unsur-unsur pembentuk LK, dan konsep modal serta pemeliharaan modal. Tujuan penyusunan SAK antara lain, sebagai acuan untuk komite audit dalam pelaksanaan tugasnya, sebagai acuan untuk penyusun laporan keuangan dalam menyusun LK, sebagai pedoman auditor dalam memberikan opini LK, para pemakai LK, untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam LK. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Terdapat beberapa asas yang digunakan dalam penyusunan LK, antara lain, asas akrual, aktiva, kewajiban, modal, penghasilan dan beban, harus diakui pada saat kejadian, bukan didasarkan pada saat kas diterima atau dibayar. Asas cash basis, kebalikan dari asas akrual, asas cash basis menganut paham transaksi dicatat pada saat-saat kas diterima atau dibayar. Asas kesatuan usaha, LK digunakan oleh suatu organisasi yang berdiri sendiri dan terpisah dari organisasi lainnya.
Asas going concern berasumsi bahwa LK dibuat oleh organisasi yang akan terus-menerus melanjutkan usahanya atau keberlangsungan usahanya. Asas matching konsep antara pendapatan dan biaya akan mengikuti pendapatan. Jadi pengakuannya harus dalam periode yang sama, bila tidak maka harus ada pengakuan akrual pendapatan ataupun biaya. Asas harga perolehan, asas ini menetapkan bahwa harta atau jasa yang dicatat harus atas dasar biaya yang sesungguhnya. Karakteristik dari laporan keuangan adalah dapat dipahami oleh pemakai. Relevan artinya, harus sesuai dengan tujuan operasional perusahaan dan dapat dipahami oleh pemakai. Materialitas dalam arti apabila ada kelalaian atau kesalahan mencatat informasi, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Keandalan, artinya LK harus bebas dari salah tafsir dan kesalahan material. Penyajian jujur, penyajian LK harus sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Substansi mengungguli bentuk, artinya transaksi perlu dicatat sesuai dengan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Netralitas, artinya LK harus diarahkan pada kepentingan umum dan bukanlah kepentingan beberapa pihak. Pertimbangan sehat, artinya informasi yang disajikan mengandung unsur kehati-hatian. Kelengkapan, artinya informasi dalam LK harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Dapat dibandingkan, artinya informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dengan perusahaan sejenis. Jenis laporan keuangan. Terdapat 4 tipe laporan keuangan, ada 5 jika memperhitungkan CALK atau catatan atas laporan keuangan, tetapi jika tidak, maka hanya ada 4 yaitu neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas dan modal perusahaan. Laba rugi adalah laporan yang menggambarkan jumlah beban dan penghasilan dalam suatu periode. Jadi jika ingin melakukan perbandingan dengan tahun lalu, untuk laba rugi, perlu disamakan periodenya misalkan, periode Januari sampai Agustus 2023, dibandingkan dengan periode Januari sampai Agustus 2024. Sedangkan untuk perbandingan neraca bisa langsung dibandingkan antara 31 Desember 2023 dengan 31 Agustus 2024. Hal ini dikarenakan neraca telah menggambarkan posisi per hari itu atau periode itu juga, sedangkan laba rugi tidak. Laporan perubahan ekuitas, laporan yang menggambarkan posisi ekuitas yang menunjukkan penambahan atau berkurangnya kekayaan selama periode tertentu. Laporan arus kas, menggambarkan aliran kas suatu perusahaan dalam suatu periode yang dibagi dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Fungsi laporan keuangan. Alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan perusahaan. Laporan selama menjalankan perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan dan pihak eksternal. Unsur-unsur dalam neraca ada 3, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Contoh-contoh aktiva antara lain. Aktiva lancar seperti kas dan setara kas, deposito, piutang usaha, piutang lain-lain, biaya dibayar di muka seperti PLN, asuransi dan sewa, dan persediaan. Lalu, ada investasi jangka panjang seperti aset tetap, aset biologis, penyertaan saham, aktiva tidak berwujud atau goodwill dan aset lain-lain. Kewajiban terdapat 2 macam, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun seperti hutang bank jangka pendek, hutang lembaga keuangan jangka pendek dan hutang sewa jangka pendek, hutang usaha, biasanya TOP-nya adalah 30-60 hari, dan hutang lain-lain. Sedangkan kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun seperti hutang bank jangka panjang, hutang lembaga keuangan jangka panjang dan hutang sewa jangka panjang, dan liabilitas imbalan kerja serta liabilitas pajak tangguhan. Ekuitas. Ekuitas terdiri atas modal saham, laba ditahan, laba tahun lalu dan laba tahun ini. Unsur-unsur laba rugi. Unsur-unsur laba rugi adalah pendapatan yang terdiri atas pendapatan usaha atau utama dan pendapatan lain-lain. Biaya terdiri atas biaya-biaya seperti COGS atau beban pokok penjualan, beban penjualan dan administrasi serta beban lain-lain. Setelah itu ada pula beban pajak dan beban pajak tangguhan. Kode rekening atau kode perkiraan. Kode rekening adalah kode perkiraan untuk pencatatan pengklasifikasian aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan beban. Seperti kode rekening di bawah ini yang menggambarkan dari nomor 1 sampai nomor 5 angka depannya, kode rekening harus selalu urut dari nomor 1 dari unsur-unsur neraca yaitu aktiva, lalu hutang, lalu modal, baru terakhir pendapatan dan beban.
Pengklasifikasian akun harus diurutkan pula dari yang paling lancar ke yang tidak lancar. Misalnya untuk akun neraca, nomor 101 adalah kas dan setara kas, nomor 102 adalah piutang usaha, nomor 103 adalah persediaan, dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas lebih lanjut tentang siklus perusahaan akuntansi perusahaan dagang, dan teknik-teknik dasar akuntansi lebih lanjut. Terima kasih, dan sukses selalu.